gue di Malaya bukan di Subtrakori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. By the way guys, akhirnya kita ketemu lagi di malam Jumat ini. Dan seperti biasa di malam Jumat kita akan melakukan ritual-ritual yang sudah biasa kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Dan benar sekali seperti yang udah kalian lihat di judul, pada video kali ini kita bakal langsung aja masuk ke story time #16. Tapi sebelum itu guys, di sini gue mau ngingetin juga buat kalian semua, buat yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik buat kalian pencet tombol subscribe-nya ya. Dimulai dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang kita bakal langsung aja masuk ke ceritanya. Tapi sini aku mau ngingetin lagi buat kalian semua, supaya malam Jumatnya lebih terasa dan videonya lebih terasa seram lagi, kalian bisa mendengarkan video ini pakai headset ataupun earphone, oke? Oke guys, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung kita bakal masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini berasal dari salah satu followers aku yang namanya Keisa. Halo kak, nama aku Keisa. Aku mau ceritain kisah hororku yang pernah aku alami. Jadi ceritanya bermulai dari rumah lamaku. Aku tadinya lagi diem-diem aja di sana sambil main HP dan nonton YouTube saat malam hari. Nonton YouTube siapa nih? YouTube gue dong, ditonton ya. Oke lanjut. Tiba-tiba kakiku kejatuhan cicak. Dan aku pun langsung kaget karena konon katanya kalau kita kejatuhan cicak di kaki, maka itu adalah pertanda nasib yang buruk. Biasanya hal buruk itu bisa berupa kerugian finansial, kesehatan yang memburuk, dan rencana hidup yang selalu gagal. Tapi selain itu ada juga mitos yang mengatakan bahwa jika kakimu dipanjat oleh cicak, maka itu artinya hal buruk akan terjadi dalam waktu yang dekat. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu percaya tentang mitos-mitos cicak jatuh gitu. Singkat cerita, aku pun langsung menaruh cicak itu di lantai dan membiarkan dia pergi begitu saja. Iuh, kok berani sih megang cicak kalau gue? Aduh. Beberapa saat kemudian, aku mulai punya perasaan aneh nih dan tidak bisa berhenti melihat ke arah kamar mandi. Aku seperti merasa ada seseorang di kamar mandi itu. Dan saat aku cek, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Ya sudah, aku kira itu hanya perasaanku saja. Dan aku pun lanjut menonton YouTube. 1 video sudah lewat aku tonton, 2 video juga sudah lewat aku tonton. Hingga akhirnya aku kembali mendengar suara air keran di kamar mandi yang berbunyi. Di sana rasa anehku mulai datang lagi. Lalu aku mengecek kembali kamar mandiku untuk yang kedua kalinya. Dan masih sama, tidak ada apa-apa. Bahkan keran kamar mandiku itu juga tidak terbuka, tetapi aku masih bisa mendengar suaranya. Oh berarti itu keran kamar mandinya pas dia cek nggak gini ya, nggak netes air itu nggak keluar, tapi ada suaranya. Wow. Aku pun tidak mau mengambil pusing dan mengambil anjingku untuk menemaniku menonton film horor. Aduh, udah tahu keadaan rumah lu lagi horor masih aja nonton film horor. Aduh, gimana nggak ketakutan hidup lu coba? Coba kalau misalnya udah lagi dalam situasi yang mencengkam, lagi situasinya lagi menakutkan dan horor, nonton YouTube-nya Subtrakori Official. Oke lanjut. Tiba-tiba saja anjingku menggonggong dan berlari ke arah kamar mandi. Aku pun menyusul dia dan aku sudah mulai merasakan sedikit takut karena anjing memang mempunyai indera keenam. Wow, berarti semua anjing itu IndiHome ya. Lalu tiba-tiba saja anjingku menyerangku dan hampir menggigitku. Wah, berarti hantunya elu nih sebenarnya nih. Aku pun langsung menenangkan dia dan berlari ke kamarku. Aku mencoba untuk melupakan hal itu dengan cara tidur saja. Tapi tiba-tiba saja pintu kamarku itu diketuk oleh seseorang. Aku pun langsung membuka pintu dan ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Dari kondisi itu aku pun semakin takut dan memutuskan untuk tidur saja. Saat aku tidur tiba-tiba saja aku merasakan ada yang memegang kakiku dan kakiku pun terasa sangat dingin. Sontak aku pun langsung bangun dan mengecek kasur bagian bawah dan akhirnya aku melihat bayangan samar-samar di bawah kasurku. Tapi aku tidak merasakan takut lagi karena aku percaya bahwa setan itu hanya akan menyerang orang-orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah. Jadi yang kulakukan hanyalah mengambil sendal dan melemparkannya ke arah bayangan itu sambil berharap semoga ia pergi. Namun kenyataannya tidak. Aduh, mohon maaf banget ya, mohon maaf banget. Lu ini lagi ngusir hantu apa main bergedek lu pakai sandal-sandalan. Udah tahu hantu tembus bayangan pakai sendal yang nggak kena, say. BTW bergedek itu gini ya buat yang nggak tahu. Kayak sebuah permainan tradisional di Bali gitu namanya bergedek ya pakai sendal. Jadi kayak sendalnya digunungin, habis itu kita lempar pakai sendal, jatuhin pakai sendal gitu. Oke, kalau nggak tahu nanti gue taruh penjelasannya di bawah. Setelah itu aku masih terus merasakan sedang dilihatin oleh bayangan itu. Bahkan saat aku sudah pindah rumah, aku masih merasakan bayangan itu melihatiku kapan saja dan di mana saja. Bahkan di pagi hari ataupun siang hari sekalipun.
Tidak hanya itu, saat aku mandi, aku juga selalu merasakan ada yang mengetuk tembok kamar mandi dan selalu merasakan ada yang mengamatiku. Aduh, nih hantu mau nakut-nakutin apa modus nih. Jadi aku sangat tidak betah sendirian. Aku pun tidak tahu mengapa aku harus mengalami kejadian ini bahkan di saat umurku yang masih 10 tahun. Tapi sekarang aku sudah tidak terlalu takut lagi karena sudah sering melihat mereka. Seperti kuntilanak, hantu yang bermuka hancur di jendelaku, ataupun sosok bayangan perempuan yang sering duduk di atas tangga. Wow, itu saja kak yang bisa aku ceritakan. Maaf kalau tidak seram. Ini sebenarnya udah seram banget, say. Gue itu kalau misalnya cerita langsung ngebayangin kalau misalnya gue di posisi dia itu bahkan nggak kebayang deh. Oke, kita lanjut cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini berasal dari salah satu followers aku yang namanya itu Nur Aisyah Ramadhani. Wow, untung bukan Nia Ramadhani ya, say. Oke, nama saya Nur Aisyah Ramadhani. Aku biasa dipanggil Ica. Hah? Dari mana asal Ica-nya ini? Namanya Nur Aisyah Ramadhani. Ica dari mana, Ca? Ica. Oke deh, Ca. Gak apa-apa deh, terserah lu deh, Ca. Oke, lanjut. Dulu saat aku sama mama aku lagi santai-santai di kamar, tiba-tiba aja aku iseng kepikiran, bosen nih, mending aku main sabun di kamar mandi aja. Wait, what? Main sabun di kamar mandi? Kalau ada cowok-cowok yang sedang menonton video ini pasti pikirannya sudah sama dengan diriku nih. Bermain sabun di kamar mandi adalah sebuah tidak usah dipikirkan. Kalau nggak paham berarti Anda masih di jalan yang benar. Kalau Anda paham berarti Anda sudah masuk ke jalan setan. Oke, lanjut. Nah, seketika aku lagi asik main sabun nih di kamar mandi. Aku campurkan sabun itu dengan air. Dan akhirnya mamaku pun bilang, Ca, udah jangan habisin sabun. Dan singkat cerita, aku nurutin perkataan ibuku aja. Dan langsung beresin sabun yang tadi aku mainin. Tapi saat aku keluar kamar mandi, aku ngeliat ada sosok perempuan yang lewat di jendela dengan rambut yang panjang. Dan pada saat itu kondisinya lagi malam hari. FYI, sosok itu rambutnya panjang dan dia memakai baju yang sama persis dengan baju yang dipakai oleh tanteku. Tapi yang membuat aku heran adalah aku lihat pintu masih dikunci. Jadi kalaupun itu tante aku, dia masuk lewat mana? Dia aja saat itu lagi beli makanan. Wow. Nah, singkat cerita saat tante aku pulang dari beli makanan, aku tanya sama dia, "Tante ngapain di atas pakai rambut panjang?" Dan tanteku pun menjawab, "Apa sih, Cah? Tante baru aja pulang. Kamu gak lihat tante masih pakai helm?" Dan karena aku masih gak percaya, akhirnya aku tanyain lagi nih ke nenek aku. Cukup cerewet juga ya Anda, Ica. Nek, emangnya tante baru datang ya? Dan nenekku pun bilang, "Iya nak, tantemu baru aja pulang dari beli makan malam." Dan seketika aku gak bisa lupain kejadian pada hari itu. Soalnya itu kejadian pertama kali dalam hidupku. Dan ini pun aku ngetiknya sambil merinding, Kak. Wow. Soalnya yang ngalamin itu dia ya. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga, ini masih sama berasal dari followers ataupun subscriber aku tentunya. Halo Kak, perkenalkan nama aku Haifa Kansa Arulela. Aduh, apa nggak ada yang lebih susah lagi nih namanya nih. Bagus sih namanya, cuma lidah gue jadi silap lidah nih. Ngomong nama lu, Haifa Kansa Aurela. Oke. Di sini aku mau menceritakan sedikit cerita hororku. Jadi ceritanya hari itu lagi malam Jumat, aku lagi menginap di salah satu rumah temanku. Karena ada salah satu PR yang harus kami kerjakan berdua. Wow, baik ya temennya mau ngerjain PR berdua. Kalau gue sama teman gue PR berdua, yang kerja sendiri. Siapa itu? Teman gue dong. Bukan gue. Oke, lanjut. Saat sore menjelang maghrib, aku dan temanku pergi ke supermarket menggunakan sepeda. Sepeda gayung maksudnya, bukan sepeda motor. Saat itu kami boncengan, temanku yang menyupir. Kalau nyupir mobil, say. Kalau naik sepeda, mengayuh ya, pokoknya itulah. Intinya bukan menyupir ya. Intinya yang bawa itu temennya, yang bawa sepedanya, dia yang bonceng. Nah, saat jalan ke supermarket, kami melihat ada anak kecil dan satu orang nenek-nenek yang sedang berjalan. By the way, nenek itu melihat kami sambil melambaikan tangannya ke arahku. SKSD banget nih nenek. Sebenarnya saat itu jalan sangatlah sepi dan tidak ada siapa-siapa selain diriku, temanku, nenek, dan anak kecil tersebut.
Di perjalanan menuju ke supermarket, tiba-tiba saja sepeda temanku rantainya putus. Singkat cerita, temanku pun meninggalkanku sendirian di tengah sawah untuk mencari bengkel terdekat. Temanku menyuruhku untuk menjaga sepedanya. Aku pun menyetujuinya. Tapi kenapa nggak kalian berdua gitu loh jalan, terus nyari bengkel berdua bareng? Kenapa harus ditinggal sendiri? Kan sepeda bisa didandan begini, bisa apa sih namanya ini? Dipegang gitu loh. Kenapa harus Anda diam di sawah? Pasti ketemu setan ini Anda sekarang ini. Saat aku sedang duduk di tengah sawah, tiba-tiba saja ada suara tongkat yang menyentuh tanah. Suara itu semakin dekat dan suaranya berasal dari belakangku. Tak lama kemudian, suara siulan dan tertawa dari anak kecil pun kembali terdengar. Di situ aku pun terdiam dan merinding. Aku tidak berani menoleh ke arah samping, apalagi ke arah belakang. Singkat cerita, ada yang memegang pundakku sambil berkata, oh my god. Ada yang memegang pundakku sambil berkata dan tertawa, "Selamat datang." Aduh, jangan-jangan kasir Indomaret tuh lagi bagi-bagi poster. Canda kasir Indomaret. Secara spontan aku pun langsung menutup kupingku dan tak lama kemudian suara tongkat, suara tawa dan siulan itu pun menghilang. Aku langsung merasa tenang. Singkat cerita, hari itu sudah mulai malam, kira-kira pukul 21.00. Namun temanku masih belum sampai juga. Aduh, udah berapa jam lu nunggu itu? Ya ampun, sampai malam begitu. Itu temen lu patut dicurigai sih. Dia tuh lagi nyari bengkel, api ke hotel tuh. Sampai malam begitu ngapain aja? Saat itu aku pun langsung berlari membawa sepeda temanku dan meninggalkan sawah itu. Saat di jalan aku pun menangis. Kenapa jadi seperti ini? Aku kangen mama. Saat itu aku pun langsung berdoa kepada Allah agar menolongku. Tak lama kemudian ada seseorang yang berjalan dari belakangku dan ia memanggilku. "Dek, adek sedang apa di sini?" Aku pun menjawab, "Aku mau pulang, Pak." Dan bapak-bapak itu pun mengantarkan aku pulang ke rumah. Keesokan harinya saat di sekolah, aku pun bertemu dengan temanku yang kemarin. Aku pun bertanya kepadanya, "Zah, kamu kemarin kemana sih? Lama banget." Temanku pun menjawab, "Maaf ya, Hai, aku kemarin ninggalin kamu karena aku males nyari bengkel dan capek juga." Kunyuk. Kalau gila-gilanya nih enteng banget bibir lo bilang males dan capek. Aduh, untung aja lu bukan temen gue ya. Kalau lu temen gue, siapa ini namanya? Zah. Kalau lu temen gue, udah gue acak-acak tuh sepeda lu ya. Gila kali, enteng banget bilang capek. No, lihat tuh temen lu dicariin setan tuh. Di situ aku pun sangat kecewa. Ya jelas sangat kecewa kepada temanku itu. Tetapi sekarang aku sudah memaafkan dia kembali dan aku sudah tidak mau pergi lagi saat mau maghrib. Segitu saja Kak cerita hororku. Terima kasih, semoga Kakak suka. Lebih ke arah mengkesalkan ya teman-teman melihat sikap temannya. Oke, kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Untuk cerita yang terakhir, cerita yang keempat ini benar-benar spesial. Karena kenapa? Karena aku bakal ceritain cerita aku sendiri, pengalaman aku sendiri yang baru aku ingat. Ini sebenarnya udah lama kejadiannya, udah lama waktu aku SMA kelas 12. Dan aku baru ingat untuk menceritakan sekarang karena kalian banyak banget yang nge-request supaya di akhir story time diceritain, ditambahin cerita dari aku sendiri. Nah, jadi ceritanya ini tuh langsung aja ya. Cerita itu waktu aku kelas 12, aku ingat banget kelas 12 SMA, tapi lupa itu semester 1 atau semester 2. Jadi waktu itu di SMA aku itu emang ada salah seorang guru yang meninggal dunia. Nah, namanya aku kurang tahu almarhum siapa, tapi yang jelas itu bapak guru gitu. Dan aku kenal sama dia, dia juga kenal aku. Dia meninggal, aku kurang tahu penyebab meninggalnya karena apa. Tapi seingatku dia itu guru ekonomi kalau nggak salah. Dia itu meninggal belum lama setelah aku kelas 12, jadi cuma beberapa minggu, hari atau bulan pas aku kelas 12 itu. Jadi masih kayak berita yang hangat gitu loh di sekolah. Kepergian dia itu masih berita yang hangat di sekolah gitu. Nah, tiba-tiba aja di suatu hari di siang bolong itu kelas aku lagi belajar, kalau nggak salah belajar agama pada saat itu. Terus tiba-tiba aja ada guru cewek, guru TU. Kalau tata usaha kan tahu kan, guru tata usaha, bukan guru yang ngajar tapi guru tata usaha gitu. Dia orangnya pendek, gurunya guru cewek. Nah, dia itu jalan, ini kelas aku. Ini anggap ini kelas aku ya. Dia tuh jalan dari sini ke sini, mau ke kantin. Nah, awalnya nggak ada hal apa-apa itu. Terus tiba-tiba pas baliknya, dia tuh teriak-teriak kayak orang kerasukan. Terus akhirnya guru agama aku, karena dia bisa dibilang pinter menangani hal-hal yang semacam itu kayak kerasukan dan semacamnya, dia pun nyamperin ke kantin. Terus habis itu
siswa yang ada di dekat kantin itu kan dengar kan. Terus habis itu semua langsung panik, dan emang benar guru itu emang kayak kesurupan, kayak kejang-kejang gitu. Terus habis itu langsung dibawa sama guru yang agama itu ke ruang kantor kalau nggak salah. Nah, terus singkat cerita, waktu jam istirahat, aku kan orangnya kepoan ya. Dan waktu kelas 12 itu bisa dibilang aku tuh orangnya dekat sama guru-guru karena aku pernah jadi ketua OSIS. Jadi kayak hampir semua guru tahu aku dan aku kenal mereka juga. Jadi aku dekat sama guru-guru. Akhirnya aku samperin tuh ke ruang kantor, cuma pengen tahu tentang kejadian yang tadi. Nah, akhirnya aku nanya sama salah satu guru. Terus dia bilang katanya si ibu itu, aku lupa namanya siapa. Si ibu itu dirangsukin sama Pak ini yang udah almarhum itu, aku lupa namanya. Terus pas aku mau balik, aku ketemu sama guru yang tadi kerasukan itu. Ketemu berdua gitu doang. Aku balik dari kantor mau ke kelas, dia balik dari mana mau kemana gitu, aku lupa. Pokoknya kita ketemu gitu. Terus habis itu aku langsung kayak kaget. Bu, tadi kenapa? Aku langsung tanya gitu aja. Bu, tadi kenapa? Dia cuma, oh, enggak Kori, ibu tadi dimasukin sama Pak itu gitu, dia bilang. Terus aku langsung kayak, hah? Seriusan anjir, gue langsung merinding di sana sumpah. Terus habis itu gue langsung balik ke kelas. Bukan balik ke kelas, gue di situ nyari teman gue di kelas IPS. Nah, kelas IPS tuh lagi rame juga kan ngobrolin tentang hal yang tadi terjadi itu. Dan ternyata konon katanya ada salah satu siswa di kelas IPS, teman gue di 12 IPS apa gitu, gue lupa. Dia katanya ngeliat guru cowok yang udah almarhum itu dapat jalan dari arah kantor ke kantin, sama kayak arahnya si ibu itu. Jalan dia ke situ, dia ngeliat gitu. Tapi dia nggak nyadar kalau ternyata bapak itu udah meninggal gitu. Dia kayaknya dia nggak update informasi atau gimana, aku kurang tahu. Pokoknya dia katanya nggak tahu kalau bapak itu udah meninggal. Jadi dia kayak biasa aja ngeliat guru itu dari arah kantor ke kantin. Itu guys, itu ceritanya. Serem sih, lumayan serem sih. Cuma gimana ya, dari cerita tadi itu nggak banyak orang tahu tentang cerita itu gitu loh. Karena yang tahu itu cuma orang-orang yang teman-teman gue, teman-teman OSIS gue yang tahu kejadian aslinya. Cuma kalau yang ngelihat dia kerangsukan itu banyak sih. Semua kelas 12 kayaknya ngelihat, karena emang itu lorong kelas 12, khusus kelas 12. Dan di lorong itulah kerangsukannya gitu. Jadi semua ngeliat. Tapi untuk kejadian aslinya dia rangsukin sama siapa itu nggak banyak yang tahu gitu. Jadi kemarin aja pas aku nanya teman-teman, mereka kayak udah lupa. Ada juga masih ingat dikit-dikit gitu. Gitu guys cerita dari aku. Dan sampai di sini aja storytime hashtag 16 kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua udah menonton video sampai akhir. Tapi sebelum aku akhirin di sini, aku mau ngingetin juga buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga, karena mencet tombol subscribe itu benar-benar gratis tanpa pungutan biaya sedikit pun. Dan juga di sini kalau misalnya kalian punya ide konten, kritik, saran, pendapat, storytime ataupun video horor, video penampakan hantu, bisa banget kalian langsung kirim ke WhatsApp yang di-handle oleh admin aku ataupun lewat email. Tapi tolong kalau misalnya kalian WhatsApp, jangan telepon dan juga jangan menggunakan bahasa yang kasar. Tolong dijunjung sopan santunnya, oke? Itu dari aku untuk malam Jumat dan storytime 16 kali ini. Sampai jumpa di storytime selanjutnya, dan sekali lagi selamat malam Jumat. Bye.